Oke, kita sekarang lagi ada di satu tempat namanya Masjid Imam Abu Darda. Oh, ini hanya ada makamnya aja. Makamnya aja. Ini kan ada masjid ya sebenarnya? Masjidnya di depan tapi bukan masjid. Oh, bukan masjid. Ini makam Imam Abu Darda ya. Saya lupa tuh Abu Darda itu apa tuh? Beliau ini sahabat Ansor yang paling terakhir memeluk Islam. Beliau memeluk Islam gara-gara berhalanya dibuang sama saudaranya. Oke. Dia punya pemikiran, oh iya berhalanya nggak bisa melindungi. Terus akhirnya beliau masuk Islam langsung oleh Nabi Muhammad. Terus beliau dikenal yang meriwayatkan hadis ini Pak, yang kalau kita baca 10 ayat Al-Kahfi yang awal. Oh, oke. Yang untuk terjaga kiamat dari Dajjal. Iya. Dia termasuk sahabat yang paling zuhud juga. Sampai waktu itu Umar bin Khattab tuh main ke rumahnya gelap gulita Pak. Oke. Gelap gulita, jadi Umar bin Khattab tuh nggak bisa lihat Abu Darda. Terus ketika di Ka'bah kayak gini tuh beneran pasir semua. Oke. Jadi memang, tapi awalnya sebelum masuk Islam beliau merupakan Bangsawan, pengusaha yang sukses. Dia pengusaha yang sukses ya justru ya. Setelah dia masuk Islam dia menyerahkan seluruh lebih ke karena dia nggak menemukan antara temu ibadah sama dunia, jadi dunianya ditinggal. Oh iya, saya sempat baca riwayat, tapi walaupun sebetulnya dari Abu Darda sendiri tidak menyarankan untuk full akhirat gitu ya. Tapi dulu sebelumnya dia hidupnya di Madinah kan ya? Pernah hidup di Mesir juga Pak. Oh, pernah hidup di Mesir, tapi meninggalnya di sini gitu. Makomnya ini sih Pak, apa namanya, kayak ada hilaf gitu antara di Mesir atau di Syria. Oh ya, pokoknya ini kayak ada peninggalan kayak semacam prasasti lah gitu, atau penanda. Oke. Dan ini hari Minggu ya. Ternyata ada sekolah yang masuk. Di sini ada sekolah masuk, dan di sini ternyata kehidupan beragamanya sangat toleran sekali, karena walaupun negaranya memang udah dibilang negara Timur Tengah Arab gitu ya, tapi walaupun di Mesir itu kan kalau kita lihat sejarahnya mereka juga Kristennya cukup kental ya. Itu ada Great Catholic School. Masuk tuh mereka di sini. Oh, ini yang dibilang makamnya adalah ini. Oh, oke. Oh, ini. Ini Abu Darda ini. Oh, ini. Jadi di sini masih dipercayai kalau kita berdoa, kita bermunajat di sini tuh mendapatkan berkah. Ya, katanya beberapa orang. Mas, kita lihat di sebelah sini nih, ada orang yang sedang baca Quran. Situ, ini adalah makam Abu Darda. Kalau sebagian masyarakat Indonesia juga ada lah yang akhirnya mereka mendapatkan keberkahan. Namun kalau ya nggak mungkin lah kita bisa meminta sama orang yang meninggal gitu. Mereka sudah meninggal gitu, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada beberapa orang yang masih mempercayai bahwa dengan mereka berada dekat dengan makam-makam orang yang saleh gitu ya, orang yang mendapatkan berkah dan rahmat tertentu, itu katanya bisa juga mendapatkan rahmat. Wallahu alam, bagi kalian yang percaya terserah. Ya. Ini kondisi kota Alexandria yang cukup padat dan cukup panas, ternyata udah mulai panas. Udah 21 derajat sekarang, udah naik lagi. Udah 22 derajat, udah mulai naik lagi, dan sekarang adalah jam 11:30. Oke. Ini kita lihat, kita ada di tengah kotanya. Ya, tadi setelah mengunjungi makam Abu Darda, ini sekarang kita ada di tengah kota. Nih, tuh lihat taksinya lucu-lucu ya. Taksinya kayak taksi zaman purbakala. Gedung-gedungnya juga masih kelihatan gedung dengan model-model Yunani atau Itali atau Eropa zaman dulu. Karena ini kan negara jajahan dulu itu, kalau nggak salah
negara jajahan Perancis ya, Mesir itu. Karena dan akhirnya bahasa keduanya itu selain bahasa Mesir atau bahasa Arab, itu mereka juga bisa bahasa Perancis ya, benar ya? Karena kalau ujian juga di Mesir tuh bisa pilih mau pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Perancis. Betul ya, Tat ya? Iya. Nah, betul. Kalau Inggris? Bahasa Inggris itu ada mata kuliahnya sendiri. Oke. Inilah kondisinya kota Alexandria. Panas sekarang guys, sudah mulai panas. Inilah Masjid Daniel. Masjid Nabi Daniel. Nanti kita ceritain Nabi Daniel ya. Karena masjidnya di dalam. Oh, itu ada banyak orang yang berkunjung. Oke, inilah Nabi Daniel. Jadi makamnya katanya ada di bawah ini masjidnya nih. Jadi memang tidak ada kewajiban untuk kita mengimani ada berapa nabi dan rasul kecuali 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Daniel termasuk dari salah satu riwayat yang ada ratusan bahkan ratusan ribu nabi dan puluhan ribu rasul yang sebetulnya diutus Allah ke dunia. Oke. Nah, ini salah satunya yang diyakini oleh masyarakat sekitar adalah Nabi Daniel. Kalau kita ngelihat dari sejarahnya, Nabi Daniel ini termasuk katanya salah satu nabi yang diutus kepada Bani Israel. Salah satu mukjizatnya adalah mengeluarkan singa dari batu. Jadi juga beliau hiduplah di sini nih, di Alexander atau di Iskandaria. Yang katanya waktu itu ya adalah banyak sejarahnya, teman-teman bisa cerita atau bisa cek sendiri ya di Google gitu mengenai Nabi Daniel. Jadi ini adalah nabi dengan keutamaan sendiri yang kesolehannya diakui dan memiliki mukjizat juga, dan katanya konon termasuk guru dari Nabi Daud, dan dia hidup selama ratusan tahun lamanya. Nah, kita sekarang lagi ada di Masjid Daniel, Masjid Nabi Daniel. Tapi kalau mau dibilang gitu ya, Nabi Daniel ini tuh disebutkan di dalam Bible, di dalam Injil Nabi Daniel, dan juga di dalam Tauratnya Israel, cuma tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Wallahu alam. Tapi ya itu dia tadi dibilang bahwa tidak ada kewajiban untuk kita mengimani mengenai selain 25 nabi dan rasul yang memang disebutkan di dalam Quran dan di dalam hadis. Tapi di dalam hadis dijelaskan atau dalam riwayat dijelaskan memang Allah itu mengutus ratusan bahkan ribuan malaikat ke bumi ini. Gitu. Agamanya apa kalau dibilang kok ada di dalam Taurat dan Injil gitu. Agama itu dan semenjak Nabi Adam itu sebetulnya yang kita akui, yang kita pahami, yang kita yamini adalah Islam. Jadi sebenarnya dari mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad seluruhnya adalah nabi-nabi dan rasul itu menganut agama Islam. Ya, karena Islam itu turun, Quran itu turun untuk seluruh umat manusia yang menjelaskan dan menyempurnakan agama-agama yang ada di dunia yang pernah diturunkan ajaran-ajarannya. Ralat ternyata mukjizatnya adalah Nabi Daniel ini pernah diceburkan oleh Nebukadnezar ya ke dalam penjara yang berisi singa-singa lapar, tapi malah singanya bersahabat sama si Nabi Daniel ini. Kita turun ke bawah nih guys. Wangi ya, wangi banget. Wangi. Oh, ada apa? Oh ini salah satunya. Ini. Oh, ini sahabat Luqman Hakim ya, Tat? Di dalam Al-Quran sebagai surat Luqman yang ya bunaya ya, Tat? Oke, ini adalah Nabi Daniel. Ini kita nggak ngerti nih kita apa ini ya. Nah, wangi banget dan ini pengap banget. Coba ada apa? Oh, nggak ada ya. Nah, ini nih tempat uji nyali. Ini nih apa ini, ada lubang? Bisa lubang makam juga. Oh, dalam banget ini. Iya, itu benar-benar sumur itu. Tuh ujungnya tuh. Gue nyemplung ke dalam deh. Ini sahabat Luqman yang katanya dia itu sebetulnya berperawakan seperti budak ya, Tat ya. Tapi dia kesolehannya diakui sampai diabadikan ke dalam surat Al-Quran oleh Allah. Dan yang paling terkenal adalah nasihat yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya yang suratnya diawali dengan ya bunayya, janganlah engkau menyekutukan Allah. Oke, sekarang kita ada di satu area, itu lautnya guys. Satu tempat yang kita akan coba sholat di sini, sholat zuhur. Ini masih setengah jam lagi kira-kira sholat zuhur. Kita ada di Masjid Mursi.
Ya sebenarnya namanya tidak bisa disebutkan di sini karena cukup sensitif di sini dengan nama mantan presiden yang disingkirkan dengan cara yang kejam. Turun lagi nih cuacanya 22 derajat, sekarang jam 12:30. Mendung ya guys. Wah ini dia nih masjid ini. Jemaah umroh tadi nih. Dia ketemu sama kita. Ini ada orang Indonesia juga nih. Oh ini dia nih, masya Allah masjidnya nih gede banget. Itu tuh pemandangan laut. Ya, kita akan masuk ke dalam. Ini adalah salah satu masjid yang dikunjungin oleh peziarah biasanya. Masjid Mursi. Di sana adalah mimbar. Cuman saya nggak tahu di situ tetap ada tempat makam. Aduh, ini sebenarnya jujur agak-agak nggak enak ya sholat di sini. Cuman memang hampir di seluruh masjid di masjid itu pasti ada makamnya. Yang sebetulnya kalau secara keyakinan tidak boleh bersolat di tempat yang di dalamnya terdapat makam. Allahu a'lam. Seperti ini guys. Ini tempat ceweknya di belakang. Ini ada satu makam nih yang percis banget di masjid di dalamnya. Allahu a'lam ini masangnya siapa. Bentar lagi kita azan ya. Kita dengerin azan. Kita dengerin azan di sini ya. La